Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prastio ya. Kita akan bahas soal Kainama, yang mana Kainama ini sudah mulai keluar-keluar dan menantang pendeta-pendeta untuk berdebat. Ya, walaupun dia sendiri nggak pernah turun gunung. Dulu juga pernah saya ajak, tapi nggak muncul juga. Malah yang muncul kerucuk-kerucuknya dia gitu loh. Aristo dan kawan-kawan, aduh ngapain juga debat sama mereka ya, nggak level lah. Nah ini saya mau uji coba untuk Kainama nih. Saya mau lihat dia ini berani apa enggak gitu. Dan ternyata dia menantang semua pendeta-pendeta, tantang debat, termasuk Pak Esra Soru, termasuk di situ Pak Bambang Nursena, begitu kan. Ditantangin dengan menggebu-gebu semangat. Haristo dengan senangnya luar biasa. Padahal waktu itu saya pernah ajak dia debat nih kayak nama ini. Tapi yang muncul Haristo. Dan debatnya akhirnya nggak debat juga. Akhirnya cuman engkel-engkelan, eyel-eyelan. Karena ya ilmunya hafal Haristo itu kan. Dan kemudian Kainama nggak muncul, dilindungi sama pion-pionnya dia gitu. Nah, ini dia menantang debat. Seperti ini videonya. Kainama, kau berani nggak debat sama aku? Saya mau debat sama Pak Bambang Nursena. Tuh. Ayo. Mana Pak Bambang? Tidak ngomongin pribadi, ad hominem, tidak. Mari kita bicara teologi, mari kita bicara kristologi. Pak Bambang Nursena, atau yang aku hormati Bapak Esra Soru, atau yang aku hormati Bung Melatok, atau yang aku hormati Bapak Deki, atau yang aku hormati Bapak-bapak Romo-Romo dari Katolik dengan segala rasa hormat. Mari kita bicara siapa Yesus. Siapa Yesus itu temanya. Dari tantangan debat tersebut akhirnya direspon secara resmi oleh Pak Esra Soru. Pak Esra Soru akhirnya kirim surat dan tanda tangan okekan tantangan debatnya. Dan kemudian saya pikir dengan semangatnya nih Kainama akan oke, gaskan. Kayak tadi tuh video yang pertama tuh kan, semangat banget kan. Oke, gaskan, ayo sudah, gaskan gitu. Saya pikir kayak gitu, saya pikir. Alhamdulillah sudah ada surat kesediaan dari Bapak Pendeta Esra Soru terkait tentang rencana akan diselenggarakan debat. Alhamdulillah sudah ditandatangani oleh Pak Pendeta Esra Soru. Waktu itu yang menyampaikan adalah Ustazah Etika bersama Cici Jesslyn. Lah ternyata lah kok ya lain gitu loh. Ternyata ketika dia sudah mulai diokekan Pak Esra Soru, kemudian dia bilang ya kita nanti dialog aja lah. Tadi yang singa gitu kan, kayak mau makan daging segar gitu, kemudian jadi kucing kayak mau nyuri ikan asin gitu loh cuy. Akhirnya dia sudah mulai loyo dan kemudian dia bilang ya sudah nanti kita diskusi, kita dialog. Intinya kita akan menyamakan perspektif bagaimana kita ini sebenarnya beda, nggak boleh disama-samakan. Dan nanti kita ini Bhinneka Tunggal Ika dan supaya bisa jalan sama-sama walaupun beda. Aduh, kayak nama mau kosongmu. Nah, saya berharap melalui dialog ini dicapai satu pemahaman. Sekali lagi, dicapai suatu pemahaman, bukan menang kalah, bukan. Sekali lagi yang saya hormati Bapak Pendeta Esra Soru dan semua pendeta-pendeta serta pemimpin agama Kristen Katolik di seluruh Republik Indonesia, jangan diedit ini, tolong sampaikan. Apa itu? Keinginan dan kerinduan hati Kainama mengembalikan pola hidup antar umat beragama pada tempat yang proporsional. Jangan paksa orang Islam untuk menyamakan agama Islam dengan Kristen. Ini baru Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu, bukan menyamakan akidah. Mana nyalimu yang tadi gitu loh. Kok ujung-ujungnya yang singa mengaung-ngaung itu kemudian jadi kucingnya meong-meong gitu loh. Dan ternyata dia ngomong sok-sok bijak dan luar biasa. Dia ngomong, ya kita ini memang beda, nggak boleh disama-samakan.
kita berbeda, doktrin kita, akidah kita nggak boleh sama-samakan. Nah, seperti video ini. Selamat untuk para mualaf. Yesus itu bukan Isa. Ya, betul. Yesus bukan Isa. Nah, mulai kaget orang-orang. Padahal malam ini kita berharap Ustadz Kainama bahwa kita, Jesus is Isa alaihissalam. Iya, betul. Ini jawaban untuk yang tadi tuh Bung Ade tuh. Iya. Bukan untuk tema malam ini. Untuk yang tadi kasih live chat tuh. Yang live chat itu bilang, selamat para mualaf ya, Jesus is not Isa alaihissalam. Aku mau bilang sama kamu yang kirim live chat itu, benar. Benar. Karena kamu bukan pengikut Yesus. Karena yang kirim live chat itu bukan pengikut Yesus. Jesus is not Isa alaihissalam hanya berlaku bagi orang-orang yang bukan pengikut Yesus. Saya ulang pelan-pelan. Saya ulang. Ketika ada statement, Isa bukan Jesus, berarti dia bukanlah orang. Pertama, bukan Islam. Sebenarnya apa dia nggak malu ngomong kayak gitu ya? Kenapa saya bilang begitu? Selama ini yang berusaha menyamakan akidah itu lo sopo. Selama ini kan kamu yang berusaha ngorek-ngorek Alkitab, bilang katanya nabimu ada nubuatan di dalam Alkitab, kemudian di dalam ajaran-ajaran Kristen itu semua membicarakan tentang Islam, nabi-nabi semuanya itu adalah nabi-nabi Islam sama kayak kamu. Nah, selama ini yang menyamakan kan kamu. Yang ngubah-ngubah doktrin Kristen yang supaya seakan-akan mulai sama dengan Islam itu kan kamu. Lo orang Kristen lo selama ini semuanya itu berpikir bahwa ajaran Islam ya ajaran Islam, ajaran Kristen ya ajaran Kristen. Maka kita kan nggak bahas-bahas kitabmu juga kan. Kalaupun bahas kan karena itu tafsiran dari tokoh-tokohmu sendiri. Lah Kristen ya Kristen. Ajaran Kristen udah fix dan final, nggak bisa diganggu-gugat. Ajaran Kristen ya begitu. Selama ini yang berusaha menyamakan ya kamu dan teman-temanmu. Contohnya video ini, coba lihat. Kamu aja udah nyamain di situ kan. Isa dan Yesus yang jelas-jelas sudah beda. Itu fix. Ya kalau mau debat ya kita debatkan lah. Kalau kamu bilang katanya ya siapa Yesus itu ya. Kalau mau debatkan lah. Yesus itu benar-benar disalib apa enggak kan gitu. Dengan bukti-bukti loh, bukan asumsi loh ya. Dengan bukti-bukti. Kesaksian, saksi mata, orang yang hidup sekitar dan lain-lain. Bukan asumsi. Kenapa? Karena memang Isa dalam versimu ya, agamamu, itu kan dia nggak disalibkan, nggak bangkit, dan tidak naik ke surga. Tapi kan dalam Kristen kan, Yesus Kristus mati, bangkit, dan naik ke surga. Dan nanti akan datang kedua kalinya. Kan seperti itu. Selama ini kan memang beda. Tapi kamu kan ngotot sama. Sekarang ketika ditantang debat, kamu yang nantang sebenarnya. Ketika Esra Soru tanggapin, Pak Pendeta Esra Soru tanggapin untuk berdebat dengan kamu bilang, ya nggak boleh kita sama-samakan ajaran kita. Lah kamu sendiri yang nyamain dari kemarin-kemarin, amnesia, lupa ingatan. Ya jelas sih, gimana nggak lupa ingatan? Kampusnya sendiri aja dia lupa ya. S1, S2, S3. Nah, yang terakhir juga dia mengatakan bahwa contohnya orang-orang Kristen selalu minta diucapin selamat Natal. Itu nggak boleh katanya. Tema debatnya nanti sama Pak Esra Soru. Itu tema debat apaan itu? Lo orang Kristen emang selama ini pernah minta, ayo tolong ucapin kami selamat Natal. Pernah ngemis-ngemis kayak gitu? Ini aja saya tidak minta yang aneh-aneh, tidak. Contoh, umat Islam diminta untuk setiap tahun 25 Desember mengucapkan selamat Natal 25 Desember. Kalau tidak mengucapkan disebut radikal, anti toleransi, bibit-bibit perpecahan. Ini yang tidak proporsional. Contoh ya, 25 Desember barusan. Insya Allah nanti saya bertemu dengan Pak Pendeta Esra Soru. Yesusnya sendiri tidak lahir 25 Desember. Loh, kamu lupa. Waktu kamu Kristen, kamu nggak pernah minta itu katamu. Bukannya kamu mengakui dengan penuh kesadaran, kecuali kamu mabuk ya waktu ya. Dengan penuh kesadaran, kamu mengatakan bahwa saya tidak pernah minta diucapkan selamat Natal. Tiap tahun kok, jadi kenapa sih ribet amat orang Islam? Kita nggak butuh orang Islam ucapkan. Memang iya. Waktu saya dulu di sana, saya tidak minta orang Islam ucapin selamat, benar.
Tuan Guru? Benar, Tuan Guru, nggak pernah. Ketika saya di sana, saya nggak pernah ngarepin orang Islam datang, selamat datang, enggak. Kami tidak diajarkan untuk itu. Dan saya tidak mengajarkan orang Kristen untuk mengharapkan ucapan selamat Natal dari orang Islam. Ya sebenarnya Pak Kainama, saya tahu kamu itu nggak kuliah, kamu nggak sekolah, kamu akuin sendiri, kamu nggak tahu apa-apa tentang Alkitab. Tapi kan kalau kamu ngaku ya susah ya, nggak bisa makan nanti ya. Jadi maksudnya nggak usahlah kamu bahas-bahas soal Kristen kalau salah-salah. Bahaslah Kristen dari perspektif yang benar tentang Kristen, monggo. Walaupun kamu udah mualaf, silahkan. Ajarkan sesuai dengan kebenaran yang dipahami, diimani sama orang Kristen. Jangan ajarkan sesuatu yang sebenarnya nggak dipahami orang Kristen. Nah jadinya kan keliru semua. Kayak ajaran-ajaranmu selama ini. Terima kasih, itu saja dari saya, Luis Prasetyo sini. God be with you all.